Halo semuanya, kali ini kita mau bahas topik yang gak ada matinya nih. Cinta. Apalagi buat kalian yang pernah atau lagi ngerasain cinta-cintaan di bangku sekolah. Nostalgia dikit boleh lah ya. Tapi pernah gak sih kalian mikir, kenapa ya sekolah tuh kayak alergi banget sama yang namanya pacaran? Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas kenapa fenomena cinta monyet ini sering jadi musuh bebuyutan sekolah. Dan yang lebih penting, 3 jebakan cinta yang bisa bikin kamu nyesel di kemudian hari. You are so beautiful to me. Can't you see? Siapa yang gak pernah ngerasain deg-degan pas ngeliat gebetan lewat? Atau curi-curi pandang pas pelajaran lagi boring? Cinta di sekolah emang punya kesan tersendiri. Rasanya kayak dunia milik berdua, yang lain cuma ngekos. Tapi jujur deh, seringnya tuh drama. Putus nyambung kayak sinetron, absen sekolah gara-gara galau, nilai jeblok karena fokus chatting terus. Relate. Nah, di sini akar kenapa sekolah sering banget pasang badan anti pacaran. Kenapa sih sekolah kayak punya masalah sama yang namanya pacaran? Ini beberapa alasan yang mungkin belum kalian sadari. Fokus belajar auto buyar. Ini alasan klasik, tapi paling valid. Pacaran tuh kayak black hole, nyedot semua fokus dan energi buat belajar. Ujung-ujungnya, nilai auto terjun bebas. Sekolah gak mau masa depan siswanya suram cuma gara-gara cinta monyet. Emosi anak muda masih labil. Masa sekolah itu masa pencarian jati diri. Emosi juga masih naik turun. Pacaran bisa bikin emosi makin roller coaster. Gampang berantem, gampang galau, dan akhirnya ganggu perkembangan mental. Uncontrollable gas and explosive diarrhea. Potensi perilaku negatif. Sekolah khawatir, pacaran bisa kebablasan ke hal-hal yang gak sehat. Bolos demi ketemu pacar, pergaulan bebas yang gak terkontrol. Prioritasnya harus pendidikan dulu. Sekolah pengen siswanya fokus sama masa depan, sama bekal ilmu buat nanti. Get your hands off my future! Bukan malah sibuk mikirin anniversary keberapa bulan, atau caption IG yang sweet. Melindungi dari patah hati yang menyengsarakan. Sekolah gak mau siswanya terpuruk dan kehilangan semangat belajar cuma gara-gara cinta ditolak atau putus cinta. Nah, sekarang bagian pentingnya. Buat kalian yang lagi in love atau baru mau nyemplung dunia percintaan di sekolah, dengerin baik-baik. Ada 3 jebakan yang sering kali gak disadari, tapi bisa bikin nyesal di kemudian hari. Jebakan dunia milik berdua. Lupa daratan, lupa teman, lupa sekolah. Awal-awal pacaran emang indah. Pengennya nempel terus kayak perangko. Tapi hati-hati, jangan sampai dunia lo cuma isinya dia doang. Lupa sama temen-temen yang udah ada dari dulu, lupa sama tugas sekolah, bahkan lupa sama diri sendiri. Pas putus, lo bakal kaget karena gak punya support system dan masa depan lo berantakan. Jebakan bucin akut. Rela ngelakuin apa aja demi doi, harga diri bye-bye. Ini nih penyakit paling bahaya. Bucin, alias budak cinta, rela ngorbanin segalanya demi pacar, bahkan hal-hal yang prinsip. Harga diri diinjak-injak, logika offline, yang penting pacar bahagia. I'm 16 years old. I'm not a child. Jangan sampai kalian kehilangan jati diri cuma demi mempertahankan seseorang yang gak menghargai kalian. Jebakan nikah dini KW. Keburu main peran suami istri padahal belum sah. Nah, ini jebakan yang sering kali gak disadari, karena udah deket banget, udah nyaman tanpa sadar, lo dan pacar mulai saling menuntut kayak suami istri. Harus selalu ada, dengerin curhat, beliin ini itu, ngeluarin banyak waktu, tenaga, bahkan uang. Padahal status masih pacaran. Bahayanya, lo udah invest banyak banget ke hubungan yang belum tentu ada kepastian. Pas putus, lo bakal ngerasain kehilangan segalanya, kayak udah cerai padahal belum nikah. Tapi tenang guys, bukan berarti cinta itu haram di sekolah. Yang penting pintar-pintar atur prioritas. Cinta boleh, tapi tetap sekolah nomor 1. Ini beberapa tips buat kalian yang pengen punya hubungan sehat tanpa mengorbankan masa depan. Kenali dulu diri sendiri. Sebelum nyari pacar, kenali dulu siapa diri kalian, apa tujuan hidup kalian.
Jangan sampai pacaran malah ngehambat perkembangan diri. Cari pasangan yang positif. Pilih pasangan yang bisa saling mendukung dan memotivasi ke arah yang lebih baik, bukan malah bikin nilai jeblok dan pergaulan gak karuan. Batasi diri. Ingat, masih sekolah. Ada batasan-batasan yang harus dijaga. Jangan sampai keasikan pacaran malah kebablasan. Papa? Siroyo. Fokus utama tetap pendidikan. Pasangan boleh jadi penyemangat, tapi jangan sampai jadi pengganggu utama. Ingat, masa depan lo jauh lebih penting daripada cinta monyet yang belum tentu langgeng. Komunikasi itu kunci. Bicarakan batasan-batasan dalam hubungan lo sama pasangan lo. Saling pengertian juga penting biar gak ada yang merasa dirugikan. Jangan terlalu bucin. Ingat, lo punya harga diri. Jangan rela ngelakuin apa aja yang ngerugiin diri sendiri demi pacar. Jadi guys, cinta di sekolah itu bisa jadi pengalaman yang seru, tapi juga bisa jadi bumerang kalau gak hati-hati. Sekolah ngelarang pacaran bukan tanpa alasan. Ada banyak jebakan cinta yang bisa bikin masa depan lo suram. Ingat, cinta itu anugerah, tapi jangan sampai lo salah kasih ke orang yang salah atau dengan cara yang salah. Semua perasaan yang kalian rasakan itu valid, tapi yang menentukan itu benar atau salah adalah bagaimana cara kalian meresponnya. Bukan mimpi, bukan kesalahan, bukan dosa. Jatuh cinta itu bukan dosa. Fokus dulu sama diri sendiri dan masa depan. Nah, buat kalian yang punya pengalaman cinta di sekolah yang seru atau malah bikin nyesel, bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar pada melek sama jebakan cinta. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.